Halo sahabatku dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat kita menyaksikan kisah-kisah penuh makna, liku-liku kehidupan, dan tentu saja, pembalasan cerdas yang bikin kita semua puas. Sebelum kita mulai menyelami kisah Anya dan Ibu Laras yang penuh ketegangan ini, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian ya. Klik tombol like di bawah ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap babak cerita yang mendebarkan. Dan yang paling penting, tinggalkan jejak di kolom komentar. Komen nama kalian, asal kota kalian, dan ketik "hadir" sebagai bukti persahabatan kita di channel ini. Siap menyaksikan kejutan yang akan mengubah segalanya? Anya duduk di meja makan kayu sederhana. Di hadapannya, semangkuk nasi hangat dan lauk pauk rumahan terhidang. Aroma tumisan kangkung yang menjadi kesukaan Ibu Laras menguar, menciptakan ilusi kehangatan sempurna di rumah yang sepi ini. Sudah lama Anya tidak merasakan ketenangan seperti ini, apalagi setelah kesibukannya bekerja paruh waktu demi membantu keuangan keluarga. Malam itu, hanya ada ia dan ibunya. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan mereka berdua dengan sebuah rumah kecil dan tumpukan beban yang tak terlihat. Ibu Laras duduk di seberang Anya. Wajahnya yang biasanya selalu memancarkan senyum lembut kini tampak keruh, seolah sedang memikul beban ribuan ton di pundaknya. Matanya berulang kali melirik ke arah jendela yang tertutup tirai tebal. Gerak-geriknya gelisah, tangannya sibuk membolak-balik sendok tanpa benar-benar menyentuh makanan. Anya menyadari kejanggalan itu. Ia tahu betul setiap garis ekspresi ibunya. Ketegangan ini bukan karena lelah biasa, melainkan rasa takut yang mencekam dan berusaha keras disembunyikan. "Ibu kenapa? Apa ibu tidak enak badan?" tanya Anya, mencoba memecah keheningan yang terasa berat itu. Ibu Laras tersentak. Ia menggeleng cepat, sebuah senyum dipaksakan terukir di bibirnya. "Tidak, sayang. Ibu hanya sedikit lelah saja." "Mungkin karena akhir-akhir ini cuaca kurang bersahabat," jawab Ibu Laras, suaranya terdengar terlalu ringan, tidak sesuai dengan tatapan matanya yang kosong. Anya hanya mengangguk, mencoba menerima jawaban itu meski hatinya berbisik curiga. Ia tahu ibunya sedang berbohong, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak. Sudah menjadi sifat Anya untuk menghargai ruang pribadi ibunya. Namun malam itu, instingnya menjerit bahwa ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang terjadi. Anya melanjutkan makannya. Ia berusaha terlihat santai, berharap tindakannya itu bisa menenangkan ketegangan ibunya. Namun, pandangannya tak sengaja jatuh pada tangan Ibu Laras di bawah meja. Tangan itu gemetar hebat, meremas ujung daster usang yang dikenakannya. Kecemasan Ibu Laras terasa begitu nyata, bahkan mengalahkan rasa laparnya. Tiba-tiba, terdengar bunyi klakson mobil dari kejauhan, memecah kesunyian malam. Klakson itu bukan suara yang familiar di lingkungan rumah mereka. Ibu Laras langsung menegang, badannya membeku seperti patung. Jantungnya berdebar kencang, dentumannya seolah bisa didengar oleh Anya. Anya melihat ibunya langsung merubah fokus pandangannya. Ibu Laras tidak lagi melihat Anya, melainkan terus menatap pintu depan rumah dengan sorot mata penuh ketakutan. Ibu Laras tahu siapa yang datang. Ia tahu ancaman itu sudah berada di depan mata. Ia telah berusaha menunda, mengulur waktu, bahkan bersembunyi, tetapi semua itu sia-sia. Jeratan utang yang ia sembunyikan rapat-rapat dari Anya kini akan menghancurkan segalanya. Utang itu berasal dari Pak Jaya, seorang rentenir kejam yang terkenal tak pandang bulu dalam menagih. Dulu, Ibu Laras terpaksa meminjam sejumlah besar uang karena sebuah keperluan mendesak yang ia pikir bisa ia atasi sendiri. Ia tak ingin Anya yang sedang merintis karir dan pendidikan ikut menanggung beban utang yang melilitnya. Namun, bunga yang mencekik dan tekanan yang brutal dari Pak Jaya kini sudah di luar kendalinya. Ibu Laras tahu, malam ini Pak Jaya datang bukan hanya untuk menagih uang, tetapi untuk mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga. Anya, putrinya, sebagai sandera. Pak Jaya pernah berucap sinis, "Kalau uang tidak ada, anakmu bisa jadi jaminan. Laras, kau punya putri yang manis sekali." Kata-kata kejam itu kini berputar di benak Ibu Laras, memicu adrenalin ketakutan yang luar biasa. Saat pikiran Ibu Laras kacau, bunyi klakson itu terdengar lagi, lebih dekat dan lebih keras. Ibu Laras tahu waktu mereka habis. Ia harus bertindak cepat. Hanya ada satu kesempatan untuk menyelamatkan Anya.
Dengan gerakan cepat dan penuh tekad, Ibu Laras meraih secari kertas kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia meremas kertas itu erat-erat di telapak tangannya. Matanya bertemu pandang dengan mata Anya. Sebuah pandangan terakhir yang penuh kasih sayang, penyesalan, dan permohonan maaf tanpa kata. Dengan berpura-pura mengambil minum, Ibu Laras mendekati meja tempat Anya makan. Ia bersikap biasa saja, tetapi gerakannya tergesa-gesa. Sambil lalu, dengan kecepatan dan keahlian yang tak terduga, Ibu Laras menyelipkan kertas kecil itu ke bawah piring nasi milik Anya. Tangannya menyentuh punggung tangan Anya sebentar, sebuah isyarat perpisahan yang hening. Setelah itu, Ibu Laras kembali duduk di kursinya, memasang wajah tegang yang diperburuk dengan senyum palsu yang menutupi kecemasannya. Anya merasakan sentuhan dingin tangan ibunya. Ia merasa aneh, lalu pandangannya turun ke piring. Ia melihat sedikit ujung kertas putih menyembul dari bawah piringnya. Jantung Anya berdebar, keanehan ibunya kini mencapai puncaknya. Perlahan, Anya menarik kertas itu. Ia membuka lipatannya di bawah meja, menyembunyikannya dari pandangan ibunya, padahal ibunya tahu betul apa yang sedang dibaca Anya. Anya membaca tulisan tangan ibunya yang terburu-buru, coretan pensil yang hampir tak terbaca namun sangat mendesak. Isinya menusuk jantung, cepat pura-pura sakit dan segera pergi dari sini. Anya terkejut bukan main. Ia menatap ibunya, raut kebingungan dan ketakutan bercampur aduk. Ia ingin bertanya, ingin meminta penjelasan, tetapi tatapan mata Ibu Laras yang memohon dan menggeleng pelan membuatnya bungkam. Ada isyarat jelas yang diberikan ibunya, jangan bicara. Turuti saja. Ibu Laras tidak bisa menjelaskan sekarang, karena setiap detik yang terbuang berarti nyawa Anya dalam bahaya. Penagih utang itu pasti sudah berada di depan gerbang. Anya, meskipun tidak mengerti sama sekali, memiliki kepercayaan penuh pada ibunya. Ia tahu Ibu Laras tidak akan pernah melakukan sandiwara konyol, tanpa alasan yang sangat mendesak. Jika ibunya memintanya pergi dan berpura-pura sakit, pasti ada bahaya besar yang mengancam. Keputusan harus diambil dalam sepersekian detik. Hidupnya, dan mungkin nyawa ibunya, bergantung pada aksinya dalam beberapa menit ke depan. Anya mengumpulkan seluruh keberanian dan sisa-sisa kemampuan aktingnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan suara keras yang memecah keheningan. Ia langsung memegangi perutnya, wajahnya dipelintir menahan rasa sakit yang tidak ada. Aduh, sakit, Ibu. Perutku sakit sekali. Rintih Anya, suaranya dibuat bergetar dan parau. Ibu Laras langsung berdiri dari kursinya. Dalam sandiwara ini, ia harus terlihat meyakinkan. Ekspresinya berubah total menjadi panik yang meyakinkan. Ia berlari menghampiri Anya, memeluknya seolah khawatir yang amat sangat, padahal ia sedang memberi isyarat penting. Ya Tuhan, Nak, kenapa tiba-tiba begini? Ayo, cepat, Ibu antar kamu keluar. Kita cari taksi, seru Ibu Laras, suaranya tinggi dan tegang. Ia memegang lengan Anya, menariknya, dan menuntunnya berjalan cepat menuju pintu belakang. Ibu Laras sengaja memilih pintu belakang yang jarang digunakan, berharap bisa memberi waktu tambahan bagi Anya untuk kabur. Saat berjalan, Ibu Laras membisikkan kata-kata di telinga Anya, cepat, sayang. Jangan menoleh. Jangan menoleh ke belakang. Lari sekencang mungkin. Jangan pernah hubungi ibu sebelum ibu yang menghubungi kamu. Ambil ini. Ibu Laras dengan sigap menyodorkan sebuah tas kecil usang yang rupanya sudah ia siapkan. Di dalamnya ada KTP Anya dan beberapa lembar uang tunai yang jumlahnya tidak seberapa. Anya yang setengah berlari dan setengah didorong oleh ibunya hanya bisa mengangguk. Ia tidak sempat berpikir. Ketakutan yang dirasakan ibunya menular padanya. Di ambang pintu belakang, Ibu Laras memeluk Anya sebentar, sebuah pelukan yang terasa seperti perpisahan abadi. Ibu sayang kamu, Nak, pergilah sekarang. Selamatkan dirimu, bisik Ibu Laras dengan mata berkaca-kaca, sebelum akhirnya mendorong Anya keluar dan menutup pintu itu dengan cepat dan dikunci dari dalam. Anya berlari sekuat tenaga. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi ia terus berlari menjauhi rumah, menjauhi bahaya yang ia yakini sedang datang. Tepat 10 menit setelah Ibu Laras mendorong Anya keluar, terdengar suara dobrakan keras dari pintu depan rumah. Pintu itu hancur berantakan. Pak Jaya, bertubuh besar dengan wajah penuh amarah,
berdiri di ambang pintu yang rusak bersama dua anak buahnya yang bertampang seram. Napasnya memburu, matanya menyapu seisi ruangan. Laras, keluar. Jangan coba-coba sembunyi. Mana anakmu? Serahkan anakmu sebagai jaminan, teriak Pak Jaya dengan suara menggelegar. Ibu Laras berdiri tegak di tengah ruang tamu yang kini dingin dan gelap. Ia memandang Pak Jaya dengan ketenangan yang dipaksakan, sebuah ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang ibu yang tahu ia baru saja menyelamatkan harta paling berharganya. Ia telah menukar kebebasannya sendiri demi keselamatan putrinya. Anya tidak ada di sini, Jaya. Dia sedang sakit dan sudah pergi ke tempat saudaranya, jawab Ibu Laras, suaranya lirih namun tegas. Pak Jaya tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti guntur. Bohong. Kau kira aku bodoh, Laras? Anakmu adalah jaminanku. Cari dia. Cari di seluruh rumah. Perintah Pak Jaya kepada anak buahnya, sementara matanya menatap tajam dan bengis kepada Ibu Laras yang kini hanya bisa berdoa dalam diam. Anya sudah jauh. Ia tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Tetapi ia tahu bahwa aksi pura-pura sakit itu adalah satu-satunya kesempatan yang diberikan oleh ibunya. Ia harus lari, ia harus selamat, demi Ibu Laras yang kini sedang menghadapi teror sendirian. Anya telah lolos dari jebakan sandera yang dirancang kejam oleh Pak Jaya. Namun, ia kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia seorang diri, tanpa tempat tinggal pasti, dan ia baru saja meninggalkan ibunya di tengah bahaya terbesar dalam hidup mereka. Di dalam rumah, suasana mendidih layaknya air yang tumpah di atas bara. Pintu depan telah hancur. Debu dan serpihan kayu berserakan di lantai, menjadi saksi bisu betapa brutalnya kedatangan Pak Jaya dan dua anak buahnya. Wajah Pak Jaya merah padam, urat lehernya menonjol akibat amarah yang tak tertahankan. Ia berdiri seperti raksasa di tengah ruang tamu yang kecil itu, menuntut dan mengancam. Ibu Laras berdiri tegak, berusaha menutupi ketakutan yang merayapi setiap inci tubuhnya. Ia baru saja berhasil membeli waktu, 10 menit paling berharga dalam hidupnya. Jangan buang-buang waktu, Laras. Mana anakmu? Jangan kau berani-beraninya menyembunyikan jaminan. Gertak Pak Jaya, suaranya menggelegar hingga membuat dinding rumah seolah ikut bergetar. Ibu Laras menarik napas, mengatur detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia tahu, satu kata yang salah akan menghancurkan sandiwaranya. Ia harus terlihat meyakinkan, terlihat seperti seorang ibu yang benar-benar panik karena penyakit anaknya. Saya tidak berbohong, Jaya. Anya mendadak sakit perut. Ia sangat kesakitan. Tadi dia buru-buru saya kirim ke tempat adiknya. Takut kondisinya makin parah, jawab Ibu Laras, menggunakan kata, adik, sebagai alasan yang samar-samar, berharap Pak Jaya tidak terpikir untuk melacak saudara jauh yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Pak Jaya tertawa sinis. Tawa itu kering, dingin, dan menusuk. Sakit? Sandiwara murahan macam apa ini, Laras? Kalau dia sakit, kenapa tidak kau telepon ambulans? Kenapa harus lari seperti maling lewat pintu belakang? Jawab aku. Pak Jaya melangkah maju, jarak antara dirinya dan Ibu Laras kini hanya tinggal sejengkal. Aroma keringat dan kemarahan pria itu menusuk indera penciuman Ibu Laras. Anak buah Pak Jaya, dua pria dengan tatapan kosong, segera menyebar, memulai pencarian brutal di dalam rumah. Mereka mengobrak-abrik isi lemari, membuka pintu kamar, bahkan memeriksa kolong tempat tidur. Mereka mencari seorang gadis muda yang seharusnya berada di sana, bersembunyi ketakutan. Ibu Laras tidak gentar, setidaknya di permukaan. Saya tidak punya uang untuk membayar rumah sakit, Jaya. Saya tidak mau dia sakit di sini, di bawah tekananmu. Saya sudah lelah. Ambillah apa yang kau mau, tapi jangan sentuh anakku, teriak Ibu Laras, menyalurkan semua keputusasaan dan rasa bersalah yang ia rasakan. Teriakan itu adalah pengalihan yang sempurna. Sebuah ledakan emosi yang mengalihkan perhatian Pak Jaya dari fakta bahwa sandiwara itu terjadi tepat 10 menit sebelum kedatangannya. Pak Jaya tidak peduli. Matanya yang tajam menatap Ibu Laras, mencoba mencari celah, mencari kebohongan yang terselip. Ia tahu Laras pandai bersilat lidah, tetapi ia juga tahu naluri seorang ibu. Jika Anya benar-benar ada di rumah, mustahil Laras bisa setenang ini. Namun, ia tidak mau mengambil risiko.
Ia ingin Anya sebagai jaminan utang yang nilainya sudah membengkak tak terkendali. Menjadikan Anya sandera adalah cara tercepat untuk memeras Ibu Laras hingga tetes darah terakhir. Di sisi lain, jauh dari kekacauan di rumah, Anya terus berlari tanpa tujuan. Kakinya sakit, paru-parunya serasa terbakar, tetapi ia tidak berani berhenti. Bunyi gebrakan pintu yang ia dengar samar-samar dari kejauhan menjadi pemicu yang memaksa setiap ototnya bekerja keras. Ia berlari melewati ganggang sempit, bersembunyi di balik tumpukan sampah, dan melompat pagar kawat yang membuat lututnya tergores. Pikirannya kosong, hanya dipenuhi perintah mendesak ibunya, "Jangan menoleh. Lari." Ia menyadari betapa putus asanya Ibu Laras saat menyuruhnya pergi. Bukan hanya sakit biasa, ini adalah ancaman kematian atau nasib yang jauh lebih buruk. Rasa bersalah menghantam Anya. Ia meninggalkan ibunya sendirian menghadapi monster, tetapi ia juga tahu bahwa keputusannya untuk menuruti ibunya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ibu Laras di masa depan. Jika ia tertangkap, tamat sudah riwayat mereka berdua. Ia harus hidup, ia harus selamat, ia harus sukses. Anya akhirnya terhenti di sebuah taman kota yang gelap dan sepi, beberapa kilometer dari rumahnya. Ia ambruk di bangku, napasnya tersengal-sengal. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia membuka tas kecil usang yang diberikan Ibu Laras. Isinya persis seperti yang Ibu Laras katakan, kartu tanda penduduk, KTP, sedikit uang tunai yang mungkin hanya cukup untuk 2 hari makan, dan sebuah kunci tua. Di antara barang-barang itu, ia melihat lipatan kertas lain yang diselipkan ibunya, kali ini lebih tebal dan panjang daripada surat pertama. Dengan tangan gemetar, Anya membuka surat kedua itu. Inilah saatnya kebenaran pahit yang disembunyikan Ibu Laras terungkap. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Ibu Laras yang rapi, tetapi beberapa huruf terlihat berantakan karena air mata yang mungkin menetes saat ia menulisnya. Ibu Laras menjelaskan segalanya. Ia bercerita tentang pinjaman mendesak yang ia ambil dari Pak Jaya, rentenir berhati batu. Ia menceritakan bagaimana bunga itu melilit dan melipat ganda. Bagaimana ia menjual perhiasan terakhirnya dan berusaha mati-matian mencari pinjaman lain untuk menutup utang ini, tetapi selalu gagal. Ibu Laras menuliskan ketakutannya yang terbesar, Pak Jaya berencana menjadikan Anya sandera. Bukan sandera biasa yang hanya meminta tebusan uang, tetapi menjadikan Anya budak jaminan yang harus bekerja tanpa dibayar hingga utang lunas, atau lebih buruk lagi. Ibu Laras menuliskan secara rinci bagaimana ia mendengar Pak Jaya berbicara di telepon tentang mengambil putrinya malam ini juga, jika Laras tidak berhasil membayar lunas. Perintah, pura-pura sakit dan segera pergi, adalah satu-satunya cara yang ia temukan untuk membatalkan rencana jahat tersebut. Ia harus memastikan Anya pergi sebelum Pak Jaya tiba di rumah. Anya membaca surat itu sambil menangis tanpa suara. Air matanya menetes membasahi kertas, membuat tinta di beberapa bagian menjadi luntur. Jadi, ini bukan lagi tentang uang, ini tentang nyawa dan kebebasan. Ibunya telah merencanakan segalanya dalam diam, melindungi Anya hingga detik terakhir, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Ibu Laras menuliskan pesan terakhirnya, "Maafkan Ibu, Nak. Pergilah jauh, mulai hidup baru. Jangan pernah kembali sebelum kamu bisa melunasi utang ini, atau setidaknya, memastikan Jaya tidak lagi berkuasa. Kunci tua ini, itu milik kakekmu. Itu adalah kunci peti kecil di gudang. Di dalamnya ada beberapa dokumen dan sedikit modal yang kakekmu tinggalkan untukmu. Gunakan itu untuk masa depanmu." Ibu Laras sudah pasrah, asalkan Anya selamat. Seketika, seluruh tubuh Anya dipenuhi tekad membaja. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh kobaran amarah dan semangat perlawanan. Dasar wanita bodoh yang diremehkan Pak Jaya itu telah berhasil menyelamatkan anaknya. Kini giliran Anya yang membuktikan bahwa pengorbanan ibunya tidak sia-sia. Ia tidak akan hanya lari. Ia akan kembali sebagai orang yang kuat, yang sukses, yang mampu menghancurkan tirani Pak Jaya dan membebaskan ibunya. Sementara itu, di rumah yang hancur, 2 anak buah Pak Jaya kembali dengan tangan kosong. Mereka melaporkan bahwa rumah itu kosong, tidak ada tanda-tanda kehadiran Anya. Pak Jaya menjadi semakin marah. Piring-piring di atas meja masih berisi sisa makanan yang belum habis, menunjukkan kepergian yang sangat mendadak. Ia menatap Ibu Laras, matanya menyala-nyala. "Kau berbohong,
Laras, kau mengirimnya pergi. Kau tahu rencanaku, raung Pak Jaya, tangannya terangkat dan menampar keras wajah Ibu Laras. Ibu Laras tersungkur, tetapi ia tidak berteriak. Ia menatap Pak Jaya dengan tatapan kemenangan. Senyum kecil yang tak terlihat oleh Pak Jaya tersembunyi di sudut bibirnya yang berdarah. Ia tahu Anya sudah jauh. Ia berhasil. Sekarang kau yang akan menjadi jaminan. Laras, desis Pak Jaya kejam. Aku akan mencarinya, dan kau akan ikut denganku sampai anakmu kembali dan berlutut di kakiku, atau sampai utangmu lunas 1000%. Ibu Laras tidak melawan ketika Pak Jaya dan anak buahnya menyeretnya keluar dari rumah. Tubuhnya terasa ringan, karena beban terbesar di hatinya, yaitu keselamatan putrinya, sudah terangkat. Ia membiarkan dirinya dibawa pergi, meninggalkan rumah kecilnya yang kini menjadi saksi bisu pengorbanan seorang ibu. Di dalam hatinya, ia berbisik pada Anya, pada angin malam yang membawa putrinya pergi, "Berjuanglah, nak. Jangan pernah kembali sebelum kamu menang." Aksi 10 menit yang dirancang Ibu Laras telah berhasil. Anya kini adalah buronan yang tidak memiliki apa-apa, tetapi ia membawa harta yang jauh lebih besar. Tekad, rahasia, dan sebuah kunci tua yang menyimpan sisa harapan dari mendiang kakeknya. Kini, perjalanan Anya untuk meraih kesuksesan besar dan melunasi utang yang mengancam nyawa ibunya baru saja dimulai. Anya masih duduk membeku di bangku taman yang dingin, memeluk tas usangnya erat-erat. Surat Ibu Laras yang basah oleh air mata kini terasa panas di tangannya, seolah menyimpan sisa-sisa ketakutan dan pengorbanan yang tak terucapkan. Setiap kata yang tertulis di surat itu adalah tamparan keras bagi Anya. Ia selama ini berpikir hidupnya berat karena harus bekerja sambil kuliah. Tetapi ternyata ibunya memikul beban raksasa sendirian, hidup dalam ketakutan akan Pak Jaya dan rencana busuknya. Fakta bahwa ibunya mempertaruhkan diri agar Anya tidak menjadi sandera jaminan menghancurkan hati Anya. Ibu Laras rela diculik, disiksa, atau dijadikan alat oleh rentenir kejam itu asalkan Anya selamat dan bebas. Air mata Anya kini tidak lagi mengandung kepanikan, melainkan campuran antara penyesalan, amarah, dan tekad yang kuat. Ia gagal melihat penderitaan ibunya, tetapi ia bersumpah tidak akan gagal dalam membalas pengorbanan itu. Anya membalik kertas surat itu, membaca lagi bagian yang paling penting, "Kunci tua ini, itu milik kakekmu. Itu adalah kunci peti kecil di gudang. Di dalamnya ada beberapa dokumen dan sedikit modal yang kakekmu tinggalkan untukmu. Gunakan itu untuk masa depanmu." Ia mengeluarkan kunci kuningan berkarat dari tasnya. Kunci itu berukuran kecil, dengan ukiran kuno yang samar-samar. Anya tidak pernah tahu kakeknya memiliki peti rahasia. Sejak kakek meninggal, gudang rumah mereka hanya dipenuhi barang-barang bekas dan kenangan usang. Ibu Laras tak pernah sekalipun menyinggung soal warisan atau simpanan rahasia. Ibu Laras pasti sengaja merahasiakannya, menjadikannya kartu as terakhir yang hanya boleh digunakan dalam keadaan paling genting. Dan inilah keadaan genting itu. Anya menyadari, untuk saat ini, kembali ke rumah sama dengan menyerahkan diri. Kunci itu ada di tangannya, tetapi petinya masih berada di gudang rumah yang kini pasti sudah dijaga ketat, atau setidaknya diawasi oleh anak buah Pak Jaya. Ia tidak bisa langsung kembali. Ia harus menyusun strategi. Ia harus memanfaatkan waktu pelariannya ini dengan maksimal, tidak hanya untuk bersembunyi, tetapi untuk merencanakan serangan balik. Malam itu, dinginnya udara tidak mampu menembus kobaran semangat di hati Anya. Ia mulai menganalisis situasinya. Ia punya KTP, identitas yang sangat penting, tetapi juga berisiko dilacak. Uang tunai, hanya cukup untuk beberapa hari hidup seadanya. Kunci rahasia, harta karun yang belum terverifikasi, tetapi satu-satunya harapan untuk modal. Tekad yang kuat, modal terpenting yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anya memutuskan untuk bergerak ke tempat yang paling tidak terduga, ibu kota. Ia tahu kota besar menawarkan anonimitas yang sempurna. Tidak ada yang akan mencari gadis buronan utang di antara jutaan manusia yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ia harus meninggalkan kota kecil ini, secepatnya, sebelum Pak Jaya menyebar informasinya ke seluruh wilayah. Dengan sisa uang yang ada, Anya membeli tiket bus malam paling murah. Ia menghabiskan sisa waktu di taman itu untuk memikirkan skenario terburuk. Bagaimana jika peti itu kosong? Bagaimana jika dokumen di dalamnya tidak berarti apa-apa?
Bagaimana jika modal itu terlalu sedikit untuk melunasi utang yang pasti sudah membengkak menjadi puluhan atau bahkan ratusan juta? Ia harus membuang pikiran negatif itu jauh-jauh. Ibu Laras mempercayakan kunci ini padanya, dan Anya harus percaya pada harapan terakhir itu. Fajar menyingsing saat bus yang ditumpangi Anya mulai bergerak meninggalkan batas kota kelahirannya. Anya melihat keluar jendela, mengucapkan selamat tinggal dalam hati pada rumah kecil yang penuh kenangan, dan pada sosok Ibu Laras yang gagah berani. Ia merasakan kepedihan yang mendalam, tetapi ia membiarkan kepedihan itu berubah menjadi energi. Ia bukan lagi Anya yang lemah dan manja. Ia adalah Anya yang baru, yang akan berjuang demi kebebasan ibunya. Setibanya di ibu kota, Anya merasakan kejutan budaya. Semua serba cepat, serba mahal, dan serba dingin. Ia harus segera mencari tempat bernaung. Uang sisa itu ia gunakan untuk menyewa kamar kos yang sangat kecil dan terletak di pelosok gang sempit yang gelap. Tempat itu jauh dari kata layak, tetapi setidaknya aman dari jangkauan Pak Jaya. Ini adalah langkah pertamanya, memastikan kelangsungan hidup. Anya tidak punya waktu untuk berduka. Setelah mengamankan diri, ia segera menyusun rencana untuk mendapatkan modal. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan modal yang mungkin ada di peti rahasia itu, karena petinya masih jauh di rumah yang berbahaya. Ia harus menciptakan modalnya sendiri sekarang juga. Keahliannya terletak pada teknologi dan desain grafis. Selama ini ia hanya bekerja paruh waktu di sebuah warung kopi, tetapi ia selalu mengerjakan proyek lepas desain dari rumah. Modal utamanya sekarang adalah sebuah laptop usang yang ia bawa di dalam tas kecilnya. Laptop yang sering ia gunakan untuk tugas kuliah dan pekerjaan sambilan. Laptop itu adalah senjata perangnya. Anya mendaftarkan dirinya ke berbagai platform freelancer daring. Ia menggunakan nama samaran dan akun bank sementara, untuk memastikan jejak digitalnya tidak terdeteksi. Ia tidak lagi mematok harga murah seperti saat ia iseng mencari uang saku. Ia mematok harga yang wajar, bekerja keras siang dan malam tanpa tidur, mengambil setiap proyek desain yang datang, sekecil apapun itu. Ia bekerja dengan intensitas yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Targetnya jelas. Mengumpulkan uang yang cukup untuk kembali dan mengambil peti rahasia itu dengan aman. Ia butuh biaya transportasi yang aman, butuh uang untuk menyewa bantuan keamanan, dan butuh uang cadangan jika skenario terburuk terjadi. Minggu pertama Anya di ibu kota adalah neraka. Ia makan seadanya, tidur hanya beberapa jam, dan matanya terus terpaku pada layar laptop. Ia menolak semua tawaran pertemanan dan kontak sosial, takut identitasnya terungkap. Ia menyembunyikan diri dalam kesibukan yang ekstrim, mengalihkan rasa rindu dan khawatir terhadap ibunya menjadi produktivitas. Pelan tapi pasti, proyek-proyeknya mulai membuahkan hasil. Kualitas desainnya sangat bagus, dan ia bekerja dengan cepat dan profesional. Reputasinya di platform daring mulai naik, menarik klien-klien yang lebih besar dan proyek yang lebih menguntungkan. Uangnya mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Angka-angka di rekeningnya yang awalnya nol kini mulai bertambah, memberikan secercah harapan. Di tengah kesibukan itu, Anya tak pernah lupa pada Ibu Laras. Ia selalu mencari berita, melacak informasi utang di kota asalnya, dan mencari cara untuk mengetahui kabar ibunya yang kini ada di tangan Pak Jaya. Ia tahu Pak Jaya tidak akan melepaskan Ibu Laras. Ia tahu ibunya pasti sedang mengalami penderitaan. Kekuatan mental dan tekadnya semakin terasa setiap kali ia memikirkan senyum terakhir ibunya. Anya menyadari satu hal penting. Kesuksesan adalah satu-satunya peluru yang ia miliki. Ia tidak bisa melawan Pak Jaya dengan kekerasan. Ia harus melawannya dengan kekayaan, dengan pengaruh, dan dengan kekuatan hukum yang tidak bisa disogok. Ia harus menjadi Anya yang sukses seperti yang Ibu Laras harapkan. Setelah 1 bulan berlalu, Anya berhasil mengumpulkan modal awal yang cukup untuk melancarkan rencana pertamanya, operasi pengambilan kunci. Ia tahu, mengambil peti rahasia itu adalah kunci untuk mengetahui seberapa besar modal sesungguhnya yang ia miliki, dan seberapa cepat ia bisa melunasi utang Ibu Laras. Anya kembali ke kota asalnya, tetapi tidak ke rumahnya. Ia menyewa kamar hotel kecil yang jauh dan terpencil. Ia menyewa jasa seorang mantan petugas keamanan yang ia temukan melalui koneksi daring, seorang pria yang ahli dalam operasi senyap, untuk membantunya menyelinap masuk ke gudang rumahnya sendiri. Inilah awal dari operasi senyap yang akan menjadi titik balik dalam kisah balas dendam dan penyelamatan Anya.
Ia memandang kunci tua di tangannya, merasakan dinginnya logam itu. Kunci itu bukan hanya pembuka peti, tetapi juga pembuka takdir baru baginya. Ia harus mengambil risiko ini. Jika ia gagal, ia akan tertangkap dan semua pengorbanan ibunya akan sia-sia. Tetapi Anya sudah siap. Ia adalah putri dari Ibu Laras yang berani, dan ia akan membuktikan dirinya layak atas pengorbanan itu. Malam di kota kecil itu terasa mencekam. Anya berdiri di balik bayangan pohon besar, mengenakan pakaian serba gelap, bersembunyi di kejauhan dari rumahnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meluap-luap. Ia kembali ke sarang bahaya, ke tempat di mana Ibu Laras telah ditangkap dan dibawa pergi oleh Pak Jaya. Rumah itu kini terasa asing, aura ancaman masih melekat kuat di udara. Di sisinya, berdiri seorang pria tegap yang bernama Sandi, mantan petugas keamanan yang ia sewa melalui koneksi daring. Sandi adalah sosok yang pendiam, profesional, dan ahli dalam pergerakan senyap. Ia membawa peralatan minimum yang diperlukan untuk operasi ini. Rencana mereka sangat sederhana. Sandi akan memastikan area sekitar aman dan memberi sinyal, sementara Anya menyelinap melalui celah di pagar belakang menuju gudang, menggunakan kunci tua yang diwariskan kakeknya. Ini adalah hari pertama dari operasi penyelamatan yang Anya canangkan. Ia harus mendapatkan modal rahasia itu secepatnya. Anya telah mengamati rumah itu selama 2 hari penuh dari kejauhan. Anak buah Pak Jaya memang sesekali berpatroli, tetapi mereka cenderung lalai dan hanya fokus pada pintu utama. Gudang yang terletak di bagian paling belakang rumah, tersembunyi di balik pohon mangga tua, adalah titik buta yang sempurna. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Sandi memberi sinyal. Aman. Waktu yang dimiliki Anya sangat sempit, mungkin hanya 10 menit sebelum patroli selanjutnya berputar. Anya segera merangkak cepat, melewati semak-semak, kakinya tergores, tetapi rasa sakit itu tak ia hiraukan. Ia mencapai pintu gudang yang terbuat dari papan kayu reot. Pintu itu tertutup dengan gembok besar yang sudah berkarat. Anya mengeluarkan kunci tua dari saku celananya. Kunci itu pas dengan lubang gembok itu. Dalam keheningan malam, terdengar bunyi klik yang memuaskan. Gembok terbuka. Anya menarik napas lega. Ini adalah langkah pertama yang sukses. Ia membuka pintu gudang perlahan, menimbulkan bunyi decitan pelan yang terasa menggelegar di tengah keheningan. Ia menyelinap masuk, lalu menutup pintu di belakangnya tanpa mengunci lagi. Di dalam gudang, bau apak dan debu yang tebal menyambutnya. Sinar senter kecil di tangannya menari-nari, menerangi tumpukan perabotan rusak, kardus-kardus penuh kenangan masa kecil, dan jaring laba-laba. Anya mencari peti kecil yang disebutkan ibunya. Ia harus bergerak cepat. Mata senter akhirnya menemukan targetnya. Sebuah peti kayu kecil, terbuat dari kayu jati berwarna gelap, tersembunyi di bawah selimut tebal yang menutupi mesin cuci rusak. Anya berlutut, menggeser selimut itu, dan membuka peti tersebut. Jantungnya berdetak kencang, mengantisipasi kekayaan besar atau kekecewaan besar. Peti itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup peti. Bukan tumpukan emas batangan atau berlian yang menyambutnya. Di dalamnya hanya ada beberapa benda. Buku tabungan lama, sampulnya sudah usang. Akta kepemilikan saham, beberapa lembar kertas tebal yang terlihat formal. Surat wasiat khusus, berstempel notaris, ditujukan hanya untuk Anya. Sebuah amplop kecil, berisi beberapa lembar uang tunai baru. Anya mengambil buku tabungan itu terlebih dahulu. Ia membuka halaman terakhir. Matanya membelalak. Saldo di sana menunjukkan angka sangat besar yang membuat nafasnya tertahan. Bukan sekadar modal kecil, ini adalah kekayaan tersembunyi. Kakeknya, yang selama ini ia anggap hanya pensiunan biasa, ternyata telah menyimpan harta yang luar biasa jumlahnya. Sengaja dipisahkan dari harta keluarga lain, hanya untuk Anya. Ibu Laras pasti tahu tentang ini, dan itulah alasan utama ia menyuruh Anya pergi. Ia ingin Anya menggunakan modal ini, bukan menjadi sandera. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Patroli anak buah Pak Jaya datang lebih cepat dari perkiraan. Anya membeku. Sandi pasti sedang menahan mereka, tetapi ia tidak punya banyak waktu. Ia segera menyambar semua dokumen di dalam peti, memasukkannya ke dalam ransel kecil yang ia siapkan, dan berlari menuju celah pagar belakang.
Ia tak peduli dengan bunyi gemerisik yang ditimbulkannya. Ia harus segera pergi dari sana. Beberapa menit kemudian, Anya berhasil mencapai tempat persembunyian Sandi. Napasnya masih terengah-engah. Sandi, dengan wajah tenang, memberinya isyarat untuk diam dan segera pergi. Mereka bergerak cepat, kembali ke hotel terpencil. Setibanya di hotel, Anya menyebarkan semua dokumen di atas tempat tidur. Ia harus memahami seluruh isi dokumen itu. Inilah hari pertama yang mengubah segalanya. Modal yang ia miliki jauh melebihi utang Pak Jaya. Akta kepemilikan saham menunjukkan bahwa kakeknya memiliki saham mayoritas di sebuah perusahaan properti skala menengah yang namanya tak asing di telinga Anya. Dan surat wasiat itu menjelaskan mengapa saham itu diwariskan secara rahasia. Kakeknya tahu keluarga mereka mungkin akan terlibat masalah finansial di masa depan, dan ia ingin Anya memiliki bantalan pengaman yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, termasuk ayah dan ibu Laras saat itu. Kepemilikan saham ini secara hukum sudah menjadi milik Anya sejak ia berusia 18 tahun, tetapi baru bisa ia klaim jika terjadi situasi darurat yang mengancam nyawanya. Ini berarti, Anya bukan hanya memiliki uang untuk melunasi utang. Ia kini adalah pemilik sah dari sebuah perusahaan yang mapan, meskipun ia belum mengklaimnya. Kekuatan ini jauh lebih besar daripada sekadar uang tunai. Anya menyadari, melunasi utang Pak Jaya dengan uang tunai saja tidak cukup. Pak Jaya akan terus mengganggu. Ia harus menghancurkan Pak Jaya dengan kekuatan yang tidak terduga, kekuatan finansial dan legalitas. Malam itu, bukannya beristirahat setelah pelarian dramatis, Anya justru mulai bekerja. Ia menghubungi kontak freelancer yang terpercaya, meminta rekomendasi pengacara khusus perusahaan dan keuangan. Ia merahasiakan identitas aslinya, hanya memberikan data dokumen wasiat dan saham. Tujuannya berubah. Klaim saham, ia harus secara resmi mengambil alih kepemilikan saham itu secara rahasia, menjadikannya seorang CEO investor mayoritas yang identitasnya tersembunyi. Operasi balik, menggunakan kekuatan perusahaan barunya untuk menekan dan menghancurkan bisnis ilegal Pak Jaya, sambil membebaskan Ibu Laras. Anya merasa ada jeda waktu yang berharga di depannya. Pak Jaya dan anak buahnya pasti akan menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencari Anya di seluruh kota kecil itu, mengira ia masih bersembunyi. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Anya kini sudah sibuk mengurus puluhan miliar di ibu kota, menjadi pemilik perusahaan yang mungkin saja menjadi sumber petaka bagi bisnis ilegal Pak Jaya di masa depan. Anya menghabiskan sisa hari pertama itu dengan membaca dokumen-dokumen legal, mempelajari struktur perusahaan kakeknya, dan menghubungi pengacara melalui panggilan terenkripsi. Tekadnya membara. Ia tidak akan membuang waktu. Setiap detik yang ia gunakan untuk bekerja adalah 1 detik lebih cepat ia bisa membebaskan Ibu Laras. Anya melihat kunci tua itu tergeletak di meja, di samping tumpukan uang tunai yang jumlahnya fantastis. Kunci sederhana itu adalah gerbang menuju takdirnya. Ia tersenyum getir. Ibu Laras telah memberinya tiket untuk pergi dan kesempatan untuk sukses. Sekarang, Anya akan kembali bukan sebagai anak yang lemah, tetapi sebagai kekuatan yang akan membalikkan keadaan. Ia sudah memetakan langkah selanjutnya. Hari kedua akan menjadi awal dari proses legal yang panjang dan rahasia, untuk mengambil alih kendali perusahaan. Ia harus menyamar, ia harus bekerja di balik layar, dan ia harus memastikan Pak Jaya tidak tahu sama sekali siapa yang kini sedang menarik tali di belakangnya. Malam itu, di kamar hotel kecil yang sederhana, Anya si gadis buronan, tanpa disadari oleh siapapun, telah bertransformasi menjadi seorang investor rahasia yang siap menghancurkan rentenir paling kejam di kotanya. Hari kedua pelarian, Anya dimulai di sebuah kantor hukum mewah di jantung ibu kota. Anya tidak lagi terlihat seperti gadis buronan yang lusuh. Ia mengenakan pakaian yang ia beli dari pasar loak, berusaha tampil profesional namun tetap tidak mencolok. Di hadapannya duduk Bapak Haris, seorang pengacara senior yang direkomendasikan karena reputasinya yang bersih dan kemampuannya menangani kasus warisan rumit. Anya menyajikan semua dokumen yang ia temukan dalam peti rahasia, surat wasiat kakeknya dan akta kepemilikan saham mayoritas di Wijaya Property, sebuah perusahaan properti dengan aset bernilai fantastis. Ia menjelaskan situasi daruratnya tanpa menyebutkan nama Pak Jaya secara langsung, hanya menyatakan bahwa identitasnya harus dirahasiakan karena ia sedang terancam dan membutuhkan kendali atas aset itu secepatnya. Bapak Haris mempelajari dokumen itu dengan saksama. Wajahnya yang tegang perlahan berubah menjadi terkejut. Kekuatan hukum dokumen itu tak terbantahkan.
Kakek Anya merancang wasiatnya dengan sangat cerdas, mengikat kepemilikan saham itu langsung kepada Anya, yang kini telah dewasa, dan menempatkan mekanisme agar Anya bisa mengambil alih kendali penuh tanpa melalui proses yang berlarut-larut, asalkan ia bisa membuktikan adanya ancaman serius terhadap dirinya. "Nona Anya," kata Bapak Haris, suaranya dipenuhi rasa hormat yang baru muncul. "Secara hukum, Anda adalah pemilik mayoritas Wijaya Property. Wasiat ini jelas. Kita bisa memproses pengambil alihan kendali, tetapi itu harus dilakukan secara rahasia untuk menghindari pemberitaan media dan, seperti yang Anda sebutkan, ancaman dari pihak luar." Anya menjelaskan bahwa ia tidak ingin muncul di depan publik sebagai pemilik. Ia ingin menunjuk seorang direktur yang dapat dipercaya untuk mengendalikan operasional, sementara ia sendiri bekerja di balik layar, mengarahkan kebijakan finansial perusahaan. Ia harus menjadi dalang tersembunyi. Kekuatan terbesarnya adalah anonimitasnya. Bapak Haris setuju dengan strategi itu. Ia menawarkan untuk menjadi perantara rahasia Anya, menunjuk seseorang dari jajaran direksi lama yang jujur, untuk menjadi perwakilan di mata publik. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, tetapi Anya mendesak agar proses ini dipercepat menjadi hitungan hari. Meninggalkan kantor Bapak Haris, Anya merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia kini memiliki senjata finansial yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, ia tidak boleh berpuas diri. Ia sadar betul, meskipun ia memiliki kekayaan yang luar biasa, kekayaan itu masih berupa aset yang harus dicairkan dan digunakan secara strategis. Kebutuhan untuk membebaskan Ibu Laras adalah mendesak. Langkah Anya selanjutnya adalah mencari tahu tentang Pak Jaya. Ia tidak bisa menembak musuh di kegelapan. Ia perlu data. Mengingat ia tidak bisa menggunakan identitasnya secara terbuka, Anya menggunakan uang tunai yang tersisa dari peti rahasia, yang jumlahnya memang tidak seberapa dibandingkan aset Wijaya Property, untuk menyewa seorang detektif swasta yang ahli dalam melacak aset ilegal. Anya bertemu detektif itu di sebuah kafe tersembunyi. Ia memberikan informasi terbatas tentang Pak Jaya, nama lengkap, alamat lama, dan fakta bahwa ia adalah rentenir kelas kakap di kota kecil itu. Perintah Anya jelas, "Saya ingin tahu semua aset yang dimiliki orang ini. Aset legal, aset tersembunyi, rekening bank, dan terutama, kelemahan bisnisnya." Detektif itu, seorang pria parubaya yang tenang, berjanji akan mendapatkan informasi dalam waktu 48 jam. Anya tahu, saat ia melakukan pembayaran, uang tunainya kini benar-benar terkuras habis. Di hari kedua pelariannya, meskipun ia secara teknis adalah pemilik aset bernilai miliaran, di tangannya ia hanya memegang beberapa lembar uang kertas yang lusuh dan kartu ATM kosong. Ini adalah ironi yang tajam. Ia sangat kaya, tetapi ia miskin secara tunai. Kekosongan dana tunai ini menjadi motivasi Anya untuk segera menggerakkan aset perusahaannya. Anya kembali ke kamar kos kecilnya. Sambil menunggu kabar dari detektif dan proses legal Bapak Haris berjalan, ia fokus pada satu hal, menciptakan likuiditas. Ia tidak bisa menjual saham perusahaan kakeknya begitu saja, itu akan menimbulkan gejolak dan mengungkap identitasnya. Ia harus menggunakan kekuasaannya sebagai pemilik rahasia untuk menyalurkan dana secara legal, tanpa dicurigai. Anya mulai mempelajari laporan keuangan Wijaya Property yang ia dapatkan melalui pengacara. Ia menemukan adanya celah. Perusahaan itu memiliki dana cadangan besar yang dialokasikan untuk proyek pengembangan masa depan yang masih dalam tahap perencanaan. Dengan menyamar sebagai konsultan keuangan rahasia yang baru ditunjuk oleh pemilik baru, dirinya sendiri, Anya mulai menyusun proposal untuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan aset perusahaan yang akan digunakan untuk investasi rahasia di luar negeri. Rencananya adalah menarik sejumlah besar dana secara legal dari perusahaannya sendiri, menggunakannya untuk melunasi utang Ibu Laras, dan juga untuk menghancurkan Pak Jaya. Dana ini akan tampak sebagai utang perusahaan, bukan sebagai penarikan oleh pemilik. Dengan begitu, jejak Anya tetap tersembunyi. Saat malam tiba di hari kedua, Anya menerima panggilan dari Bapak Haris. Proses pengambil alihan kendali De facto berjalan lancar. Direktur kepercayaan sudah ditunjuk, dan akses rahasia ke sistem manajemen keuangan perusahaan sudah ada di tangan Anya. Kekuatan itu nyata. Anya kini mengendalikan aliran uang yang sangat besar. Ia segera memasukkan proposal pinjaman ke sistem. Dana itu akan segera cair dalam waktu 24 jam. Ia telah membuat perhitungan,
Jumlah utang Ibu Laras pasti membengkak hingga puluhan kali lipat karena bunga Pak Jaya. Ia harus menarik dana yang jauh lebih besar dari utang itu sendiri, karena ia tidak hanya ingin melunasi, tetapi juga ingin menghancurkan Pak Jaya hingga ke akar-akarnya. Anya menatap peta di dinding, peta yang ia beli untuk melacak kota asalnya dan wilayah kekuasaan Pak Jaya. Ia menandai setiap titik lemah yang mungkin menjadi target serangannya. Tempat bisnis Pak Jaya, asetnya, dan rumah-rumah mewah yang mungkin dibeli dengan uang hasil pemerasan. Kebutuhan mendesak untuk membebaskan Ibu Laras mendorong Anya untuk bertindak cepat, bahkan brutal secara finansial. Malam itu, di tengah kegelapan, Anya bekerja dengan laptopnya, wajahnya terpantul di layar, memancarkan aura ketegasan dan kecerdasan yang jauh melampaui usianya. Ia adalah seorang CEO rahasia yang baru, seorang gadis muda yang dipaksa menjadi predator oleh kekejaman. Pak Jaya dan orang-orangnya mengira mereka hanya berhadapan dengan seorang ibu yang lemah, dan seorang gadis yang lari ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa mereka kini berhadapan dengan Wijaya Property, dan pemiliknya adalah gadis yang mereka remehkan. Hari kedua berakhir dengan Anya memiliki kendali penuh atas kekayaan dan memulai proses pencairan dana. Ia siap beralih dari mode bertahan hidup menjadi mode serangan balik, menanti kabar dari detektif swasta sebagai langkah pamungkasnya sebelum melancarkan aksi. Hari ketiga dimulai dengan ketegangan yang berbeda. Jika 2 hari sebelumnya dipenuhi ketakutan dan persiapan rahasia, hari ini adalah saatnya untuk melancarkan serangan. Dana pinjaman jangka pendek dari Wijaya Property sudah masuk rekening penampung rahasia yang Anya buat. Jumlahnya sangat besar, lebih dari cukup untuk melunasi utang Ibu Laras dan membeli banyak masalah bagi Pak Jaya. Pagi itu, detektif swasta yang disewa Anya menghubungi. Ia memiliki semua informasi yang diminta Anya. Detektif itu mengirimkan dokumen-dokumen yang terperinci dan laporan lisan melalui panggilan terenkripsi. Anya mendengarkan dengan saksama, setiap kata yang diucapkan detektif itu adalah amunisi berharga. Ternyata, Pak Jaya bukan hanya rentenir biasa. Ia juga menjalankan bisnis properti legal sebagai kedok, khususnya jual beli tanah bermasalah yang sering ia dapatkan dari korban utangnya. Bisnisnya itu sedang berada di ambang kehancuran. Pak Jaya baru saja mengambil pinjaman besar dari bank swasta untuk membiayai proyek pembangunan perumahan di kota lain. Proyek itu adalah jantung finansial Pak Jaya. Jika proyek itu gagal, seluruh bisnis legal dan ilegalnya akan runtuh. Namun, ada satu kelemahan vital yang ditemukan detektif. Pak Jaya terlambat mengurus perizinan utama untuk proyek tersebut, dan tenggat waktu bank untuk memulai konstruksi sudah mepet. Ditambah lagi, Pak Jaya menggunakan aset yang sudah dijaminkan untuk utang lain sebagai kolateral ganda kepada bank swasta tersebut, sebuah praktik ilegal yang bisa memicu kekacauan hukum jika terbongkar. Anya menyeringai tipis. Ini adalah celah yang sempurna. Ia tidak perlu berurusan dengan kekerasan Pak Jaya, ia hanya perlu mematikan sumber keuangannya. Ia akan menyerang bisnis properti legal Pak Jaya, di tempat di mana Pak Jaya paling rentan. Anya segera menghubungi Bapak Haris, pengacara kepercayaannya. Ia memerintahkan Bapak Haris untuk bertindak cepat, menggunakan kekuatan legal dan finansial Wijaya Property, secara rahasia, untuk menciptakan badai bagi Pak Jaya. Rencananya ada 2. Pertama, blokade finansial. Menggunakan koneksi Wijaya Property dengan bank-bank besar, Anya menyebarkan informasi samar mengenai adanya potensial financial fraud yang dilakukan oleh Pak Jaya terkait proyek properti barunya, tanpa menyebutkan utang rentenir atau sandera. Informasi ini, yang didukung oleh kekuatan lobi Wijaya Property sebagai perusahaan besar, cukup untuk membuat bank swasta yang membiayai Pak Jaya menjadi panik. Bank itu akan segera membekukan sebagian besar dana operasional Pak Jaya dan meninjau ulang pinjaman proyeknya, menuntut kolateral yang lebih besar dan jaminan kepastian izin proyek. Kedua, serangan legalitas izin, Anya menggunakan koneksi Wijaya Property dengan dinas perizinan setempat. Ia meminta Bapak Haris untuk secara halus, menekan dinas perizinan agar memperketat birokrasi perizinan untuk proyek Pak Jaya, menunda pengeluaran izin utama, dan menuntut kelengkapan dokumen yang mustahil dipenuhi Pak Jaya dalam waktu singkat. Hal ini akan memastikan tenggat waktu konstruksi Pak Jaya ke bank terlampaui. Di kota kecil, puncak kepanikan mulai terasa. Pak Jaya sedang berada di kantornya yang mewah dan gelap, ketika teleponnya berdering tanpa henti. Telepon pertama datang dari bank swasta. Suara manajer bank terdengar tegang, menuntut penjelasan mengapa dana operasionalnya dibekukan sementara,
dan mengapa ada rumor tentang aset ganda yang ia gunakan sebagai jaminan. Mereka menuntut Pak Jaya untuk segera melengkapi perizinan proyek atau pinjamannya akan ditarik. Pak Jaya, yang dikenal kejam, kini menjadi sangat marah. Ia mengebrak meja hingga cangkir kopinya tumpah. Ia berteriak, mengancam, dan mencoba menyuap, tetapi pihak bank tetap beku. Mereka tahu ada pemain besar yang mengendus sesuatu di belakang, dan mereka tidak mau mengambil risiko hukum. Belum selesai dengan urusan bank, telepon lain datang dari Dinas Perizinan. Mereka menginformasikan bahwa pengajuan izin Pak Jaya ditunda tanpa batas waktu, karena adanya kekurangan dokumen vital yang harus dipenuhi dalam waktu 24 jam. Pak Jaya tahu itu adalah alasan mengada-ada. Dokumen itu adalah hal yang hampir mustahil ia dapatkan dalam waktu secepat itu. Kepanikan Pak Jaya mencapai puncaknya. Ia tidak mengerti mengapa semua masalah ini datang secara bersamaan, tepat saat ia sedang dalam kondisi terburuk, menahan Ibu Laras sebagai jaminan. Ia mengira masalahnya hanya soal menemukan Anya, tetapi kini ia menghadapi kehancuran finansial total yang datang dari arah yang tidak ia duga sama sekali. Pak Jaya berteriak pada anak buahnya, menyuruh mereka melipat gandakan pencarian terhadap Anya. Ia yakin, gadis itu pasti tahu sesuatu, atau setidaknya, ia ingin menjadikan Anya sebagai tebusan untuk mendapatkan pinjaman lagi. Di benaknya, mustahil ada orang lain yang berani mengusik kerajaannya. Namun, yang tidak Pak Jaya ketahui adalah bahwa Ibu Laras, yang kini ia sandera di sebuah rumah kosong yang kotor, juga sedang mengalami panggilan darurat yang lebih pribadi. Meskipun dalam penahanan, Ibu Laras mendapati sebuah ponsel tua yang ia sembunyikan selama ini, ternyata masih berfungsi dan luput dari pemeriksaan anak buah Pak Jaya yang lalai. Ibu Laras mencoba menghubungi nomor Anya yang lama, tetapi tidak aktif. Ia panik, merasa gagal dalam misinya. Namun, saat ia memeriksa ponselnya, ada pesan singkat misterius yang masuk melalui aplikasi pesan terenkripsi, dengan pengirim yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi beberapa kata, tetapi cukup untuk membuat Ibu Laras menangis terharu. Utang Anda akan lunas. Anak Anda aman dan sedang berjuang. Jangan khawatir. Tunggu saja. Ibu Laras tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi ia yakin 100%. Itu pasti Anya. Hanya Anya yang tahu betapa mendesaknya situasi utang ini. Ia menyadari putrinya telah tumbuh, menjadi kuat, dan sedang melancarkan serangan balasan. Meskipun ia masih menjadi sandera, kepanikannya hilang, digantikan oleh kebanggaan yang membuncah. Sementara itu, Anya di ibu kota menerima laporan dari Bapak Haris. Blokade berhasil. Bisnis Pak Jaya kini lumpuh. Pemasukan dari bank terhenti, perizinan ditahan. Pak Jaya sedang berjuang melawan kekacauan finansial buatan Anya. Anya tersenyum penuh kemenangan. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah babak penutup finansial. Ia harus melunasi utang Ibu Laras, tetapi ia tidak akan melakukannya secara diam-diam. Ia akan menggunakan pelunasan ini sebagai pukulan telak di hadapan Pak Jaya, di tengah kehancuran bisnis rentenir itu. Ia segera mengatur transfer dana utang pokok dan bunga ke rekening Pak Jaya melalui pengacara, tetapi dengan catatan khusus. Pembayaran penuh utang Nyonya Laras yang akan dilakukan dalam 24 jam ke depan. Ia ingin Pak Jaya merasakan bagaimana rasanya uang itu datang dari sumber misterius, di saat ia paling membutuhkan uang itu untuk menyelamatkan bisnisnya yang sedang sekarat. Pagi di hari keempat menjadi hari terburuk dalam hidup Pak Jaya. Malam sebelumnya ia menghabiskan waktu dengan berteriak pada ponsel, mencoba menyogok manajer bank, dan mengancam petugas dinas perizinan, tetapi semua usahanya sia-sia. Blokade finansial buatan Anya bekerja sempurna. Ia kini hanya punya sisa waktu beberapa jam untuk mendapatkan perizinan proyek, atau pinjamannya akan ditarik paksa oleh bank, yang berarti seluruh asetnya yang dijadikan kolateral akan disita. Pak Jaya duduk di kursinya, wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur dan amarah. Ia memikirkan Ibu Laras yang ia sandera. Ibu Laras menjadi satu-satunya kartu yang ia miliki. Ia berencana menggunakan Ibu Laras untuk memeras pinjaman dari rentenir lain, atau memaksa bank melunak. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Kali ini, bukan dari bank, melainkan dari pengacaranya yang terdengar sangat terkejut dan sedikit ketakutan. Pak Jaya, ada yang aneh. Rekening Anda, ada transfer masuk yang sangat besar. Jumlahnya menutupi total utang Nyonya Laras, termasuk bunga yang paling tinggi.
kata pengacara itu, suaranya dipenuhi keheranan. Pak Jaya tersentak. Ia langsung melompat dari kursinya. Utang lunas? Utang Ibu Laras? Mustahil. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Ia bahkan belum sempat menjual aset-aset kecilnya untuk melunasi utang itu. Ia segera memeriksa ponselnya, melihat notifikasi transfer bank yang jumlahnya fantastis. Benar. Utang itu lunas, ditransfer dari rekening pengacara anonim di ibu kota. Kemarahan Pak Jaya bercampur dengan kelegaan, tetapi perasaan lega itu hanya sesaat dan segera berganti menjadi kehisterisan total. Bodoh. Transfer ini datang dari mana? Siapa yang mentransfer? Kenapa sekarang? Teriak Pak Jaya kepada pengacaranya. Uang ini datang terlambat. Terlambat? Aku tidak butuh uang ini untuk utang Laras. Aku butuh uang untuk menyelamatkan proyekku hari ini juga. Transfer ini tidak mengubah fakta bahwa bank tetap akan menarik pinjamanku karena izin belum keluar. Uang itu, jumlahnya cukup untuk membuat Ibu Laras bebas dan Pak Jaya kaya raya di hari biasa, kini terasa seperti air yang tumpah ke gurun. Jumlahnya besar, tetapi ia tidak bisa menggunakannya untuk menanggulangi krisis likuiditas yang ia hadapi dengan bank swasta, karena uang itu masuk terlalu mepet dan bank sudah menarik pinjaman. Uang pelunasan utang Ibu Laras itu, kini hanya menjadi piala kehancuran bagi Pak Jaya. Ia kehilangan jaminan dan ia kehilangan bisnis utamanya. Pak Jaya berlari keluar kantor, langsung menuju rumah Sandra yang menahan Ibu Laras. Ia tiba di sana dalam keadaan kacau. Ibu Laras duduk tenang di kursi, tatapannya dingin dan penuh kemenangan. Laras, utangmu lunas, kau bebas. Tapi anakmu, di mana anakmu? Suruh dia telepon aku sekarang juga. Suruh dia kembalikan uang itu. Suruh dia menghentikan semua ini. Raung Pak Jaya, mencengkeram bahu Ibu Laras. Ibu Laras menatapnya tanpa gentar. Ia tahu putrinya telah melakukan hal yang mustahil. Ia tersenyum tipis. Saya bilang kan, Jaya. Saya tidak akan membiarkan anak saya disandera. Ia sudah aman. Pak Jaya yang sudah kalut segera menghubungi nomor ponsel yang tidak dikenal yang digunakan untuk mengirim pesan singkat rahasia ke Ibu Laras sehari sebelumnya. Ia berharap itu adalah nomor A-nya. 3 kali ia mencoba, dan di percobaan keempat, panggilan itu diangkat. Suara yang terdengar adalah suara wanita muda yang tenang, berwibawa, dan sangat dingin. Ya, ada apa? Kau Anya? Kau yang mengirim uang itu? Kau anak setan. Kau harus hentikan ini semua. Batalkan blokade ini, atau ibumu akan kubawa ke tempat yang lebih buruk. Ancam Pak Jaya, napasnya tersengal-sengal. Di seberang telepon, di sebuah kantor eksekutif mewah di ibu kota, Anya sedang duduk dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tidak lagi di kamar kos kecil. Ia berada di ruang rapat Wijaya Properti yang kini ia kendalikan. Bapak Haris duduk di sampingnya, menyaksikan seluruh drama itu melalui speakerphone. Maaf, Tuan Jaya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jawab Anya dengan nada profesional yang sempurna, suaranya sengaja dibuat sedikit berbeda, lebih matang, seolah ia adalah seorang pengusaha senior yang tidak punya waktu untuk drama rentenir murahan. Jangan pura-pura bodoh. Utang ibumu lunas? Itu uangmu, kan? Aku butuh kau hentikan penarikan pinjaman bankku. Proyek propertiku akan hancur. Batalkan semua tekanan perizinan itu sekarang. Pak Jaya berteriak putus asa. Anya menyandarkan punggungnya di kursi kulit mahal itu. Ia melihat keluar jendela, menikmati pemandangan ibu kota dari ketinggian. Ia membiarkan Pak Jaya teriak selama beberapa saat, lalu dengan nada yang sangat datar, ia membalas ucapan itu. Tuan Jaya, saya hanyalah seorang konsultan yang ditunjuk oleh klien anonim. Saya tidak tahu menahu tentang proyek properti Anda. Saya hanya mendapat perintah untuk melunasi utang Ibu Laras secara penuh, dan memastikan semua ikatan jaminan atas dirinya terhapus secara hukum. Pak Jaya semakin putus asa, ia mencoba memohon, ia mencoba mengancam lagi, menyebut-nyebut Sandra. Lalu, Anya mengucapkan kalimat yang paling ia tunggu-tunggu, kalimat yang ia siapkan sejak ia menemukan surat ibunya. Saya minta maaf, Tuan Jaya. Saya tidak bisa membantu Anda sekarang. Maaf, aku sibuk. Anya menutup teleponnya. Kata-kata itu,
diucapkan oleh seorang yang kini berkuasa penuh atas dana miliaran, adalah pukulan paling mematikan bagi Pak Jaya. Di saat Pak Jaya paling membutuhkan pertolongan, ia menerima penolakan yang dingin, sama dinginnya dengan kata-kata yang dulu ia lemparkan kepada orang-orang yang terlilit utang padanya. Di rumah Sandra, Pak Jaya terhuyung mundur, ponselnya jatuh ke lantai. Ia kini tahu bahwa ia berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar dan lebih cerdas daripada yang ia bayangkan. Ia telah kehilangan Anya, ia kehilangan uangnya, dan kini, ia menghadapi kehancuran bisnisnya. Sementara itu, Ibu Laras berdiri. Dengan ketenangan yang menakjubkan, ia mengambil tasnya yang tergeletak di lantai. Ia menatap Pak Jaya yang kini hanya menjadi tumpukan amarah yang tak berdaya. "Utang saya lunas, Tuan Jaya. Secara hukum, saya bebas. Dan ingat, anak saya tidak bodoh. Ia tumbuh menjadi lebih kuat karena kebodohan Anda meremehkan kami," ujar Ibu Laras, suaranya tegas dan penuh harga diri. Ia melangkah keluar dari rumah Sandra itu tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Pak Jaya dalam kehancuran dan kebingungan total. Anya telah memenangkan pertarungan finansial. Ibu Laras sudah bebas. Tetapi cerita ini belum selesai. Pak Jaya pasti akan mencoba mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, dan Anya harus bersiap menghadapi pertarungan di dunia nyata, tidak hanya di balik layar. Pembebasan Ibu Laras terasa seperti mimpi. Ia melangkah keluar dari rumah Sandra, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat berbeda. Pak Jaya ditinggalkan dalam keadaan syok dan amarah, merenungi kenyataan bahwa utangnya lunas tetapi bisnisnya hancur. Ibu Laras tidak membuang waktu. Ia tidak kembali ke rumahnya yang kini menjadi tempat berbahaya, melainkan langsung menuju satu-satunya tempat yang ia yakini bisa menjadi petunjuk. Kontak rahasia yang ia gunakan untuk mengirim pesan kepada Anya. Ibu Laras mencari tempat yang aman dan segera menghubungi nomor yang mengiriminya pesan singkat. Panggilan itu diangkat dengan cepat, dan suara di seberang sana adalah suara yang sangat ia rindukan, suara Anya. Pertemuan mereka diatur dengan sangat hati-hati oleh Anya, melalui koordinasi dengan Bapak Haris. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana di pinggiran ibu kota, lokasi yang jauh dari jangkauan anak buah Pak Jaya yang mungkin masih berkeliaran mencari Ibu Laras. Saat Ibu Laras melihat Anya duduk di sudut kafe, tidak lagi terlihat seperti gadis kuliah yang polos, melainkan wanita muda yang elegan dan matang, ia tak kuasa menahan tangis. Ibu Laras berlari menghampiri, memeluk putrinya erat-erat. Pelukan itu dipenuhi kelegaan, rasa bersalah, dan kebanggaan yang tak terukur. "Nak, bagaimana kau melakukannya? Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa melunasi utang sebesar itu?" tanya Ibu Laras, suaranya tercekat. Anya memimpin ibunya ke tempat duduk, lalu dengan tenang ia menceritakan segalanya. Tentang kunci tua, peti rahasia, wasiat kakek yang cerdas, dan pengambil alihan kendali rahasia atas Wijaya Property. Ia menjelaskan bagaimana ia menggunakan kekuatan finansial perusahaan itu untuk memblokade dan menghancurkan bisnis ilegal Pak Jaya, mengubah utang menjadi jebakan bagi rentenir itu sendiri. Ibu Laras terdiam, takjub. Putrinya, yang ia kirim pergi untuk menyelamatkan diri, telah kembali sebagai penyelamat yang kuat. Ia menyadari pengorbanan kakeknya puluhan tahun lalu akhirnya terbayar. Kekayaan itu dirancang sebagai perisai terakhir untuk melindungi garis keturunan mereka dari kehancuran. "Kakekmu benar-benar jenius," bisik Ibu Laras, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kekayaan ini harus dijauhkan dari tangan yang salah, bahkan dari ibu sendiri. Ia tahu suatu hari, kamu yang akan membutuhkannya. Anya dan Ibu Laras memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota sementara waktu. Ibu Laras tinggal di apartemen kecil yang disediakan Anya, bukan sebagai pemilik Wijaya Property, melainkan sebagai seorang konsultan yang sedang menjalankan proyek rahasia. Anya menjelaskan, mereka belum sepenuhnya aman. Pak Jaya akan melakukan segala cara untuk menemukan dalang kehancurannya. Sementara Ibu Laras dan Anya menikmati ketenangan yang singkat, di kota kecil, Pak Jaya mengalami titik terendah dalam hidupnya. Bank swasta telah mencabut pinjamannya dan menyita aset yang ia jaminkan, termasuk kantor mewahnya yang ternyata berdiri di atas tanah yang masih bermasalah secara hukum. Blokade perizinan yang dilancarkan hanya membuat proyek properti itu tidak bisa berjalan, menjadikannya tumpukan utang yang tidak bisa dilunasi. Dalam waktu kurang dari seminggu, Pak Jaya beralih dari rentenir kaya yang ditakuti menjadi pengusaha yang bangkrut dan buronan bank.
Pak Jaya kini terpaksa hidup di jalanan, bersembunyi di kamar kos murah, menjual perhiasan istrinya untuk bertahan hidup. Anak buahnya meninggalkannya satu persatu, karena ia tidak lagi mampu membayar mereka. Wajahnya yang dulu sombong dan bengis kini dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Ia tahu dalam kehancurannya adalah orang yang sama yang melunasi utang Ibu Laras. Ia menyadari, kekuatan yang menghancurkannya berasal dari ranah korporasi yang lebih tinggi, bukan dari rentenir pesaing. Ia mulai mengumpulkan petunjuk, menanyakan kabar tentang Wijaya Property, karena ia ingat ada rumor tentang perusahaan itu yang membeli beberapa asetnya secara diam-diam. Pak Jaya mendapatkan informasi bahwa Wijaya Property baru saja melakukan restrukturisasi manajemen secara rahasia. Ia tidak tahu siapa pemiliknya yang baru, tetapi ia tahu bahwa perusahaan itu dikendalikan oleh seorang investor anonim yang sangat cerdas dan kejam. Pak Jaya kini percaya, dalang ini pasti memiliki dendam pribadi terhadapnya. Ia mulai mencurigai Ibu Laras. Kenapa Ibu Laras bisa mengirimkan putrinya pergi tepat 10 menit sebelum kedatangannya? Kenapa Ibu Laras bisa melunasi utangnya yang fantastis dan tiba-tiba bebas? Ia menyimpulkan bahwa Ibu Laras pasti memiliki koneksi, atau setidaknya, Anya yang berhasil melarikan diri, berhasil mengaktifkan koneksi rahasia itu. Pak Jaya tidak lagi memiliki aset untuk memeras, tetapi ia memiliki naluri predator yang tersisa. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke ibu kota. Ia akan mencari tahu siapa investor anonim di balik Wijaya Property yang telah menghancurkannya. Ia akan kembali, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kepala tertunduk, berharap bisa memohon ampun atau setidaknya mencari tahu siapa musuh bebuyutannya. Kepala tertunduk ini bukanlah tanda penyesalan, melainkan strategi bertahan hidup terakhirnya. Di sisi lain, Anya sudah siap menghadapi Pak Jaya di ruang sidang atau di meja negosiasi. Ia telah mempersiapkan tim hukumnya untuk segala kemungkinan, termasuk gugatan balik atas penyanderaan dan teror terhadap Ibu Laras. Kita akan biarkan dia datang, kata Anya kepada ibunya, saat mereka berbagi makan malam yang tenang di apartemen kecil itu. Kita akan menunggunya datang dan meminta pertanggungjawaban. Ibu sudah cukup berkorban. Sekarang, kita yang akan menuntut keadilan. Anya telah memastikan bahwa ia tidak hanya membebaskan ibunya, tetapi juga membersihkan segala jejak utang dan ancaman yang tersisa. Ia telah bertransformasi menjadi seorang wanita kuat yang siap memegang kendali atas takdirnya sendiri. Pak Jaya tiba di ibu kota dengan sisa-sisa harga diri yang nyaris tak tersisa. Ia tidak lagi menginap di hotel mewah, melainkan di losmen kumuh, menghabiskan waktunya berjam-jam di luar kantor Wijaya Property, perusahaan yang ia yakini menjadi sumber petaka finansialnya. Ia ingin bertemu langsung dengan investor anonim yang kini mengendalikan perusahaan itu, sosok yang ia bayangkan sebagai pria parubaya yang dingin dan berkuasa. Melalui jaringan informan kecil yang tersisa, Pak Jaya berhasil mendapatkan janji temu dengan Bapak Haris, pengacara Wijaya Property. Pertemuan itu diatur di sebuah ruang rapat kantor Bapak Haris, bukan di markas utama perusahaan, untuk menjaga kerahasiaan Anya. Pak Jaya masuk ke ruang rapat itu dengan langkah gontai. Ia mengenakan setelan jas lamanya yang terlihat usang dan penuh lipatan. Di hadapannya, Bapak Haris duduk dengan ekspresi datar dan profesional. Tetapi yang mengejutkan Pak Jaya, di samping Bapak Haris, duduklah dua sosok wanita yang sangat ia kenal, wajahnya yang dulu dipenuhi kesombongan kini langsung memucat. Kedua wanita itu adalah Ibu Laras dan Anya. Laras, kau? Dan kau gadis kecil yang kabur itu. Raung Pak Jaya, ia langsung berdiri dari kursinya. Semua kelegaan yang ia rasakan atas pelunasan utang Ibu Laras kini, berubah menjadi amarah yang eksplosif dan rasa dikhianati yang mendalam. Ia merasa dipermainkan. Ibu Laras memandang Pak Jaya dengan tatapan tenang. Tidak ada ketakutan, hanya ada rasa iba bercampur jijik. Selamat datang, Tuan Jaya. Kami sudah menunggu Anda, sapa Ibu Laras dengan nada dingin yang menusuk. Pak Jaya mengabaikan Ibu Laras dan menatap Anya. Kau yang melakukannya, kan? Kau? Gadis bodoh yang pura-pura sakit itu. Kau yang membayar utang ibumu dan menghancurkan proyek propertiku. Teriaknya, menuduh. Ia masih berpikir Anya hanyalah pion, gadis yang mendapat keberuntungan karena kenalan kaya. Anya membiarkan Pak Jaya menyelesaikan amarahnya. Ketika ruangan kembali hening, Anya menatapnya dengan pandangan tajam.
penuh wibawa yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 2 dokumen. Akta pelunasan utang Ibu Laras dan sebuah salinan laporan resmi dari Dinas Perizinan yang mengonfirmasi bahwa penarikan pinjaman Pak Jaya sudah final. "Duduk, Tuan Jaya," kata Anya, suaranya pelan namun memerintah, membuat Pak Jaya tanpa sadar menuruti perintah itu. Anya kemudian memulai pengakuannya, sebuah narasi yang dingin dan mematikan. "Saya Anya. Saya yang melunasi utang Ibu Laras. Dan ya, saya juga yang memastikan pinjaman proyek properti Anda ditarik paksa. Saya tidak melakukannya karena kenalan kaya, Tuan Jaya. Saya melakukannya karena ini adalah hak saya." Pak Jaya menertawakan pernyataan Anya. "Hak apa? Kau pikir kau siapa? Kau gadis kecil yang cuma bisa lari dan bersembunyi. Kenalanmu yang kaya mungkin bisa membayar utang, tapi dia tidak bisa menghancurkan bisnisku semudah ini." Saat itulah pembongkaran kebohongan terjadi. Anya tersenyum tipis. Ia mengangguk kepada Bapak Haris. Bapak Haris menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Pak Jaya, akta kepemilikan saham Wijaya Properti. "Tuan Jaya," kata Bapak Haris, suaranya lugas. "Perkenalkan. Ini adalah Nona Anya. Dia bukan sekadar gadis yang kabur dari Anda. Dia adalah pemilik saham mayoritas yang baru dari Wijaya Properti. Perusahaan yang telah menekan bank Anda, perusahaan yang telah memastikan izin Anda tertunda, dan perusahaan yang kini tengah mempertimbangkan untuk menggugat Anda atas tuduhan pemerasan dan penyanderaan terhadap Nyonya Laras." Wajah Pak Jaya memutih, ia terlihat seperti baru saja melihat hantu. Ia membaca dokumen itu dengan mata gemetar. Tulisan di sana jelas, pemilik sah yang baru, yang menggantikan almarhum kakek Anya, adalah Anya. Rentenir paling kejam di kota itu kini berhadapan dengan CEO rahasia yang baru berusia awal 20-an, yang dulunya adalah target sanderanya. Tidak mungkin. Wijaya Properti, itu perusahaan besar. Itu tidak mungkin milikmu. Pak Jaya berteriak putus asa, menyangkal kenyataan. Anya membiarkan kebohongan Pak Jaya tentang dirinya sendiri runtuh. Ia melanjutkan, menjelaskan dengan rinci bagaimana ia mendapatkan kunci rahasia dan modal dari wasiat kakeknya. Bagaimana ia menggunakan kecerdasannya di ibu kota untuk mengubah kekayaan tersembunyi menjadi senjata. "Saya dikirim pergi karena ibu saya takut saya menjadi jaminan Anda, Tuan Jaya," ujar Anya, nada suaranya berubah tegas. "Anda meremehkan seorang ibu dan putrinya. Anda menyebut saya wanita bodoh saat ibu saya mendorong saya pergi. Tetapi kebodohan terbesar ada pada diri Anda. Anda menyangka saya hanya akan lari dan menangis. Kenyataannya, saya kembali sebagai pemilik sah perusahaan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kerajaan Anda dalam waktu 3 hari." Ibu Laras menambahkan, suaranya penuh kemenangan, "Saya tidak pernah memiliki koneksi kaya, Jaya. Koneksi saya adalah putri saya sendiri yang Anda remehkan. Dia adalah harta saya yang Anda coba rampas." Pak Jaya jatuh terduduk di kursinya. Semua kekejaman dan kesombongannya runtuh. Ia menyadari ia tidak hanya kehilangan bisnisnya. Ia telah menantang takdir dan kalah telak. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik kesederhanaan Ibu Laras, ada kekayaan warisan yang disembunyikan untuk melindungi Anya. Anya kemudian menyerahkan surat gugatan dari Wijaya Properti dan Ibu Laras. Tuntutan itu mencakup kerugian moral, penyanderaan, dan biaya kerugian bisnis akibat praktik ilegal Pak Jaya. Pilihan Pak Jaya hanya satu, menyerah dan menghadapi hukum, atau melawan dan dihancurkan total. Pak Jaya hanya bisa menundukkan kepala. Semua kesombongan telah hilang. Ia benar-benar telah kembali dengan kepala tertunduk, tidak untuk memohon ampunan, melainkan untuk menerima nasib buruk yang ia ciptakan sendiri. Konfrontasi itu berakhir bukan dengan amarah, tetapi dengan keheningan yang mematikan, di mana Pak Jaya akhirnya mengakui kekalahan mutlak di hadapan ibu dan anak yang ia remehkan. Setelah konfrontasi dramatis di ruang rapat, nasib Pak Jaya sudah ditetapkan. Dihadapkan pada bukti tak terbantahkan yang dikumpulkan oleh Anya, meliputi pelanggaran pinjaman, praktik rentenir, dan tuduhan penyanderaan Ibu Laras, Pak Jaya tidak memiliki pilihan selain menandatangani perjanjian pengakuan bersalah. Perjanjian itu menetapkan bahwa seluruh sisa aset legalnya harus dijual untuk melunasi utang kepada bank dan membayar ganti rugi kepada Ibu Laras. Ia juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas praktik rentenir ilegal dan penyanderaan yang ia lakukan.
Kerajaan kejam Pak Jaya hancur total. Ia kehilangan semua yang ia miliki dan akan menjalani sisa hidupnya dalam kehinaan. Anya dan Ibu Laras meninggalkan kantor pengacara dengan perasaan lega yang mendalam. Mereka tidak merasakan euforia kemenangan yang berlebihan, melainkan ketenangan sejati. Pertarungan ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang penegakan keadilan dan melindungi harga diri keluarga mereka. Mereka telah membuktikan bahwa kecerdasan dan ketenangan bisa mengalahkan kekejaman dan keserakahan. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Anya dan Ibu Laras telah berubah total. Anya, yang kini dikenal di jajaran internal Wijaya Property sebagai pemilik rahasia yang cerdas dan visioner, tidak lagi harus bekerja di balik layar. Ia mulai mengambil alih peran kepemimpinan secara bertahap. Ia menggunakan aset perusahaan bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk memulai program sosial dan pendampingan hukum gratis bagi korban-korban rentenir di kota-kota kecil, memastikan tidak ada lagi Ibu Laras lain yang harus menderita. Ia merancang sebuah yayasan dengan nama mendiang kakeknya, menjadikannya warisan yang sesungguhnya. Hubungan Anya dan Ibu Laras semakin erat. Mereka pindah ke sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggiran ibu kota. Rumah itu adalah simbol permulaan yang baru. Dibeli dengan uang yang diperoleh dari hasil kerja keras dan kekayaan yang diwariskan dengan cinta, bukan dari hasil kebohongan atau utang. Ibu Laras kini menjalani hari-harinya dengan tenang. Sesekali menjadi penasihat Anya dalam hal-hal umum kehidupan, dan selalu bangga melihat putrinya tumbuh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berhati mulia. Trauma masa lalu telah berubah menjadi kekuatan yang mempersatukan mereka. Anya memandang keluar jendela kantornya yang megah. Ia mengingat kembali malam di meja makan itu, saat Ibu Laras menyelipkan surat yang menyuruhnya berpura-pura sakit dan pergi. Ia mengenang keputusasaan ibunya yang rela dijadikan sandera demi keselamatan putrinya. Ironisnya, tindakan penyelamatan diri yang didasari rasa takut itu justru membuka pintu yang baru menuju kesuksesan luar biasa yang diwariskan kakeknya. Tanpa ancaman Pak Jaya, kunci rahasia itu mungkin selamanya akan terpendam di gudang. Pada akhirnya, Anya tidak hanya melunasi utang ibunya. Ia melunasi harga diri, kehormatan, dan memberikan kebebasan sejati bagi Ibu Laras. Ia membuktikan bahwa seorang perempuan yang diremehkan dan disebut wanita bodoh, mampu menjadi seorang pebisnis ulung yang mengendalikan pasar dan menjatuhkan musuhnya tanpa perlu kotor dengan kekerasan. Pak Jaya sendiri menerima nasib yang pahit. Ia diadili, kehilangan semua harta, dan menjalani hukuman sosial. Ia merenungkan kesalahannya, meremehkan seorang ibu dan seorang anak. Ia menyadari bahwa kekejaman yang ia tabur kini kembali menuai kehancuran. Ia terpaksa kembali dengan kepala tertunduk selamanya, bukan di hadapan kekuasaan, melainkan di hadapan kebenaran. Cerita ini berakhir bukan dengan pernikahan atau kekayaan yang dipamerkan, melainkan dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebebasan dari rasa takut, kebersamaan keluarga yang utuh, dan keberanian untuk menggunakan kekuasaan demi kebaikan. Anya menutup laptopnya di sore hari itu, meninggalkan pekerjaan kantor, dan bergegas pulang. Ibu Laras pasti sudah menyiapkan tumisan kangkung kesukaannya. Di sana, di meja makan yang hangat, mereka menemukan kedamaian yang tidak ternilai harganya. Mereka tahu, perjalanan mereka adalah bukti bahwa pengorbanan seorang ibu akan selalu menjadi kunci pembuka menuju takdir yang lebih besar bagi anaknya. Jangan pernah remehkan kekuatan dan naluri pengorbanan seorang ibu, sebab ketenangan di balik pengorbanannya dapat membuka pintu menuju kesuksesan besar yang tak terduga bagi anaknya.